Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Hidayah Tambulangin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan, niscaya negeri tersebut akan dilimpahkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari akan ayat-ayat Allah, kemaksiatan merajalela, niscaya negeri tersebut akan terjadi bencana, malapetaka, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri.
yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya keimanan dan ketakwaan, baik urusan kita pribadi masing-masing maupun urusan berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita melihat teman kita jamaah sekalian, atau tetangga kita atau saudara kita yang punya keahlian, tentu orang itu akan mendapatkan apresiasi, akan mendapatkan jempol karena dia mempunyai kelebihan di antara yang lain. Dan kita semua juga begitu jamaah sekalian. Kita ini diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mempunyai 3 keahlian, 3 kelebihan yang semua kita akan bisa, dan ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keahlian apa jamaah sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya, yang dalam riwayat ini kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah jamaah sekalian, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Oleh karena itu wahai Mu'adz, jangan engkau lupakan doa ini setelah kamu selesai sholat. Dan doa ini insya Allah panjenengan sudah hafal semua jamaah sekalian. Tapi maknanya, maksudnya, penjiwaannya, mudah-mudahan kita bisa membekas pada diri kita semuanya. Apa itu jamaah sekalian? Kata Rasulullah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Rasulullah, pesannya jamaah sekalian, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah kepadaku ya Allah, agar diriku ini menjadi hamba-Mu yang senantiasa ingat kepadamu, senantiasa zikir kepadamu. Inilah yang kita maksud jamaah sekalian. Yang pertama, semoga kita menjadi hamba Allah, menjadi seorang muslim yang ahli zikir. Ini jamaah sekalian, yang ahli zikir. Kenapa jamaah sekalian? Karena sesungguhnya hidup kita, hidup manusia itu banyak sia-sianya, banyak nganggurnya, banyak longgarnya di setiap relung waktunya. Oleh karena itu Rasulullah memberi jurus, memberi resep. Ada ibadah yang sangat ringan untuk lakukan, yang sangat ringan untuk ucapkan, tapi fadilahnya, tapi keutamaannya yang sangat luar biasa jamaah sekalian. Baik bagi kehidupan kita di dunia
maupun kehidupan di akhirat kelak. Apa kata Rasulullah jamaah sekalian? Yakni zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa zikir kepada Allah dengan hati, perasaan dan pikiran kita, lisan kita. Semoga kita menjadi orang yang ahli zikir dengan membaca kalimat tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, memperbanyak sholawat Nabi. Jangan sampai kita lupakan di relung-relung waktu kita dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu di dalam Al-Quran dikatakan jamaah sekalian, zikron kasiro, zikirlah yang sebanyak-banyaknya. Ketika seseorang itu sudah membiasakan zikir yang sebanyak-banyaknya, Allah akan mendatangkan jamaah sekalian, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingatku, hanya dengan ala bi zikrillah, dengan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, niscaya hatimu akan menjadi tenang. Inilah jamaah sekalian pesan Rasulullah yang pertama. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang ahli zikir. Lalu yang kedua jamaah sekalian, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ini jamaah sekalian, ya Allah, tolonglah kepadaku ya Allah, agar kami ini menjadi hamba-Mu yang ahli syukur. Ini ya, ahli syukur. Bagaimana ahli syukur itu jamaah sekalian? Yakni ketika kita melihat orang lain masalah harta benda, kita harus merasa bahwasanya kita itu di bawahnya jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Maksud kami ketika kita melihat orang lain itu yang diberi Allah harta benda, kita merasa bahwasanya kita itu begitu juga diberi seperti itu. Kenapa jamaah sekalian? Karena orang yang punya harta benda di bawah kita ratusan, ribuan, bahkan jutaan yang ada di bawah kita. Agar apa jamaah sekalian? Agar senantiasa kita mensyukuri sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi ketika kita melihat saudara kita yang punya prestasi ibadah, yang punya prestasi ilmu, kita melihat yang di atas, agar kita termotivasi untuk ibadah dan untuk thalabul ilmi. Dan selanjutnya bagaimana kita mengaplikasikan bersyukur jamaah sekalian? Hendaknya kita senantiasa membiasakan setiap apa yang kita peroleh, yang menimpa kita, bahkan itu berupa ujian, jangan lupa jamaah sekalian, ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah yang menguasai diri kita, karena Allah yang menguasai masalah kita, karena Allah yang menguasai alam kita. Oleh karena itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita senantiasa bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah. Otomatis jamaah sekalian, ketika kita syukur itu saja merupakan suatu nikmat yang luar biasa.
Tapi kata Allah, ketika kamu mengkufuri nikmatku, azabku sangat pedih. Otomatis jamaah sekalian, berapapun orang itu kayanya, berapapun besarnya, tapi ketika tidak mau mensyukuri, dia sudah kesusahan sendiri, sedih sendiri, dan itu bagian daripada azab. Inilah yang dimaksud jamaah sekalian ahli syukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Dan semoga kita semuanya menjadi ahli syukur. Dan yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ya Allah, berilah tolong kepadaku ya Allah, agar kami ini bisa beribadah dengan baik. Inilah semoga kita bisa menjadi ahli ibadah. Kenapa jamaah sekalian? Karena tujuan hakikat kita dihidupkan oleh Allah yang sangat singkat ini jamaah sekalian. Dihidupkan oleh Allah di dunia yang sangat singkat ini. Yang kata Rasulullah, umatku itu usianya rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Baina sittina ila sab'ina, antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan hakikat dihidupkan kita ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk beribadah. Baik ibadah yang namanya ibadah maghdho, ibadah langsung kepada Allah, yang contohnya sholat, haji, puasa, maupun ibadah ghairu maghdho, yang ibadah berinteraksi sesama manusia, bersosial, berpolitik. Inilah jamaah sekalian, semoga kita menjadi ahli ibadah. Jamaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan bisa kita jiwai doa yang sudah kita hafal dan insya Allah sudah kita baca setiap selesai sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kepada kami agar bisa menjadi hamba-Mu yang ahli zikir, ahli syukur, dan ahli ibadah. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.